Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semua dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya robbal alamin. Dan seperti biasa, ibu warung mau sharing lagi kegiatan sehari-hari di warung setelah pulang belanja, yaitu unboxing barang dagangan untuk kebutuhan dagangan warung tentunya ya, bukan untuk kebutuhan pribadi. Nah, ini tadi belanjanya kehujanan. Padahal tadi belanjanya masih agak pagian, ternyata pas setengah 11 siang itu turun hujan dan hujannya lumayan besar. Tapi tadi bawa beras, untungnya sedari glosir itu udah dikasih plastik dulu ya, jadi aman, airnya nggak nembus ke beras gitu, alhamdulillahnya. Dan ini lumayan cukup pada basah ya, sampai agak ke dalam juga, dan mesti dilap dulu ya, takutnya nanti pada rusak barang dagangannya. Dan di bagian sinilah kekonsistenan tukang warung diuji ya. Mau hujan mau panas harus tetap pergi belanja. Karena emang jualannya sih nyaman, karena di rumah gak bakalan kepanasan, gak bakalan kehujanan. Cuman belanjanya aja ya. Kadang sekarang cuaca gak menentu, karena sekarang juga emang udah masuk ke musim penghujan. Jadi seharusnya belanjanya agak pagi-pagi benar gitu ya. Misalkan 6:30 harus pergi belanja aja, biar pas pulangnya agak kehujanan seperti saya ini ya. Tapi sayangnya glosir di daerah saya itu, glosir yang dekatnya itu bukanya agak siangan ya, jadi susah juga. Nah, ini tadi belanjanya habis 625.000 dan termasuk beli beras ya. Dan mari kita sekarang unboxing. Dan sambil lanjut unboxing, saya mau jawab pertanyaan teman-teman di video sebelumnya. Di sana ada yang nanya, kakak gimana caranya menolak yang kasbon biar gimana ya, mungkin yang punya warungnya nggak enak hati ya. Jujur saja, saya juga di sini suka nggak enak hati kalau mau menolak yang kasbon itu ya. Jadi emang salah saya juga sih, pas pertama buka warung itu saya ngasih kasbon ya. Jadi pas kesininya, pas ketika saya mau nolak yang kasbon itu nggak bisa, karena saya gak enak hati ya, apalagi itu tetangga ya. Jadi untuk saat ini saya masih tetap ngasih kasbon ya, karena ya itu alasannya, saya gak enak hati ya menolak yang kasbon itu. Tapi untuk yang kasbon sekarang saya kasih batasan aja ya. Tidak boleh banyak dan tidak boleh terlalu lama. Tapi kalau untuk yang bandel-bandel kayak gitu ya, yang pura-pura amnesia gitu, saya belak-belakan aja ya. Kalau saya maaf, saya tidak mau kasih kasbon, kayak gitu aja ya, biar gak ada yang sakit hati, apalagi yang suka main drama kayak gitu ya, biar kitanya juga enak dan usaha kita lancar kan. Karena kadang-kadang kebanyakan di kasbon itu modalnya juga kepake ya, nggak keganti, maksudnya modalnya nggak keganti, keuntungannya nggak ada, ya gimana warungnya mau lancar. Nah, disitulah saya ngasih kasbonnya dengan pakai batasan aja gitu ya, karena kalau mau nolak juga sayanya nggak enak hati gitu ya. Dan juga ada teman-teman yang nanya, Bun, sambil jualan pulsa. Ya, saya jualan pulsa ya, tapi jujur keuntungan dari jualan pulsa itu hampir semuanya saya pakai ya untuk kebutuhan internet sehari-hari saya. Karena kalau jadi konten kreator walaupun pemula ya, membutuhkan kuota yang ekstra gitu. Tapi itu untuk yang saya belinya dari saya sendiri sih, jadi keuntungannya saya pakai buat saya sendiri, buat kebutuhan paket internet saya, dan juga untuk kebutuhan bulanan listrik dan lain-lainnya gitu ya. Jadi keuntungan dari jualan pulsa itu hampir gak ditabung ya, hampir semuanya, dan mungkin 90% saya pakai gitu. Tapi alhamdulillah ya, ada lah untuk kebutuhan listrik saya dan juga kebutuhan internet saya sehari-hari gitu.
Dan untuk tapi menurut saya lumayan juga ya. Jadi uang modal warung ke handle sama uang keuntungan dari berjualan pulsa. Emang keuntungannya hampir gak bisa ditabung ya, tapi saya nggak mengganggu, jadi aman ya, nggak mengganggu uang modal warung gitu ya. Jadi yang diambil dari warung itu hanya keuntungannya saja. Nah gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ada teman-teman yang mau buka ngewarung, bisa sambil jualan pulsa ya. Menurut saya sih untuk jualan pulsa 300 atau 500 ribu juga itu bisa ya, lumayan, apalagi kalau kampungnya besar. Sedangkan saya di sini kampungnya kecil ya, kurang dari 30 kakak yang jadi ya gitulah, emang dibutuhkan, jadi harus ada juga sih jualan pulsa, apalagi token listrik kayak gitu ya. Nah jadi ide bagus banget kalau ngewarung sambil jualan pulsa kayak gitu ya. Nah sekarang mari kita lanjut unboxing. Ini belanjaan yang kemarinnya, yang kemarin ini belanjanya bukan sekitar ya, tapi 700 ribuan tanpa beli beras ya. Dan rokoknya juga di belanja kali ini tuh cuma beli 10 bungkus karena emang seperti biasa ya, saya itu beli rokoknya nggak pernah banyak. Kalian tahu sendiri ya, warung saya itu modalnya minim, jadi misalkan uang 700 ribu atau 1 juta itu harus dibagi-bagi biar semua kebutuhan dagangan warung itu kebeli ya, bisa tersedia di warung juga. Itu salah satu cara saya untuk menarik pembeli supaya datang ke berbelanja ke warung saya gitu. Nah ini tadi ada ikan asinnya, saya beli 3 macam dan dari satu macamnya masing-masing setengah kilo. Dan ini tembakau, di daerah kalian ada nggak sih kayak gini? Kalau saya di kampung itu jelas harus ada. Nah ini rokok yang saya sebutkan tadi, ada sikat gigi juga ada. Nah ini ada serutan, ini ada yang pesen, saya lupa terus. Dan sekarang mumpung saya ingat, jadi saya beli. Ini kecil banget, saya jual ini dengan harga Rp1.500. Dan dari keuntungan si imut itu ya, saya dapat 500 ya. Jadi kalau beli 5 itu saya dapat keuntungan Rp2.500. Dan inilah rokoknya, 10 bungkus itu dari 3 macam kayak gini ya. Mudah-mudahan ini 1 hari juga habis. Alhamdulillah ya kalau cepat habis. Jadi besok bisa pergi belanja lagi gitu ya. Besoknya maksud saya. Dan ini untuk kopi perkopian ada, saya beli 3 macam, 4 macam, lupa maaf, 5 malah sama, dari 3 merek ya. Ya karena dicampur aja sih. Yang laris di warung saya itu kapal api, yang lagi harganya naik daun ya, panas. Mungkin nantinya saya akan jual dengan harga Rp2.500 karena saya dapat info juga dari teman-teman yang beri komentar di video saya kalau kopi ini di daerahnya itu udah mahal banget dan mereka udah jual dengan harga Rp2.500 per sasetnya ya. Dan mungkin saya pertimbangkan, saya nunggu update dari Semal Glosir dulu, nanti saya naikkan harganya ya, karena keuntungannya sedikit banget sih. Nah inilah keseluruhan belanjaannya, mari kita cek dulu sebelah sini, ada sedikit jajanan ya. Ini untuk jajanan 1000-an, ada terigunya 2 kilo yang dikemas perempatan. Ini ada pampasnya dari merek Baby Happy, saya beli 2 gantung saja. Ini ada jajanan Ciki berhadiah juga, karena ini lagi viralnya ya di daerah saya itu jajanan yang serba berhadiah. Jadi untuk menarik pembeli khususnya anak-anak yang jajan, jadi ini wajib ada ya. Khususnya ini di warung saya ya, entah di warung kalian semua. Kalian bisa sharing di sini apa yang laris di jajanan di daerah kalian. Nah untuk kali ini ada ikan asinnya 1,5 kilo dari 3 macam. Ini kantong kresek bukan untuk dijual ya. Dan inilah keseluruhan belanjaannya. Dengan total uang yang saya belanjakan adalah Rp700.000 tanpa beli beras.